Jadi nanti bayangkan pada tanggal 2 Januari, ketika nanti berlaku KUHP baru, pasti banyak tersangka, terdakwa, ditangkap dengan KUHP yang berlaku saat ini. Diadili dengan KUHP yang berlaku saat ini. Padahal sudah berlaku KUHP nasional. Lalu bagaimana nasib mereka? Jika ternyata ketika sudah ditangkap, perbuatan itu bukan lagi perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP baru, maka dia harus dibebaskan. Pada hari ini kita akan membahas tentang implementasi KUHP baru dalam perspektif kajian ilmu kepolisian. Pak Ahmad Sofyan kami persilahkan untuk tampil duluan, menyampaikan bergantian ya. Nanti setelah semuanya menyampaikan, baru kita duduk bersama di sana untuk menerima tanggapan atau pertanyaan dari audien. Ya, terima kasih. Yang saya hormatin Bapak Ketua Direktur SK SG ya. Kemudian Ketua Prodi Ilmu Kepolisian, Bapak Ibu narasumber ya yang hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian peserta sekalian yang saya hormatin. Ini merupakan kesempatan saya yang pertama hadir di program Ilmu Kepolisian ya, yang ada di kampus UI Salemba. Saya sendiri alumni S3 program doktor di Fakultas Hukum UI untuk bidang hukum pidana di bawah bimbingan Profesor Dr. Harkistuti Arisnowo, Prof. Dr. Topo Santoso, dan Ibu almarhumah Dr. Surastini SHMH. Saya 5 tahun ada di Salemba dan juga ke Depok. Saat ini saya sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi. Kami memiliki anggota sekitar 400 dosen yang mengampu mata kuliah hukum pidana dan kriminologi di seluruh Indonesia. Yang menjadi anggota ada sekitar, saat ini tercatat sekitar 70 kampus dari seluruh Indonesia pengajarnya. Ya. Baik, saya akan sampaikan terkait dengan KUHP, implementasi KUHP nasional dikaitkan dengan penyidikan. Jadi implementasi kalau kita lihat topiknya dikaitkan dengan kajian ilmu kepolisian. Saya fokus bahwa di dalam kajian kepolisian itu ada bagian yang penting untuk didalamin, yaitu soal penyidikan. Nah, bagaimana pengaturan penyidikan di dalam KUHP nasional, ya ini penting didalami karena ada beberapa aspek yang berbeda ketika nanti dilakukan, ketika KUHP nasional ini diimplementasikan. Saya hanya fokus pada area itu. Ada 3 persoalan pokok yang ada di dalam KUHP nasional. Ketika kita bicara soal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka ada 3 aspek yang menjadi pilar penting yang harus dipahami oleh setiap orang ketika membaca KUHP nasional ini. Yang pertama adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum. Yang kedua adalah pertanggungjawaban pidana atau kesalahan, dan yang ketiga adalah sanksi. Nah, ada perbedaan signifikannya terkait, kalau di KUHP lama, yang banyak dibahas adalah poin nomor 1. Padahal secara doktrin, ketika kita bicara soal hukum pidana, ada 3 pilar penting. Ya, ada perbuatan, ada pertanggungjawaban atau kesalahan, ada sanksi. Nah, yang paling dominan di dalam KUHP lama itu adalah, atau KUHP yang berlaku saat ini, White Book Panstafeh, itu adalah soal perbuatan dan soal yang sanksi. Sanksi itu pun hanya dibahas soal pidana, tidak tindakan. Jadi di dalam KUHP baru ada pidana dan ada juga tindakan. Pertanggungjawaban pidana dalam KUHP yang saat ini berlaku itu tidak dibahas sama sekali. Padahal seseorang bisa dipidana jika ada perbuatan actus reus ditambah dengan kesalahan atau mens rea. Sama dengan pidana, itu dimanapun berlaku. Bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Tidak ada pidana jika tidak ada perbuatan, dan tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan. Gestaftjundersschuld. Gestaftjundersschuld disebut juga dengan asas kulpabilitas atau asas kesalahan. Jadi tanpa kesalahan orang tidak bisa dipidana. Kalau hanya ada kesalahan saja tanpa perbuatan orang tidak bisa dipidana. Jadi memang elemen ini termasuk juga
aspek penting di dalam KUHP baru bicara soal kesalahan bukan saja pada manusia sebagai subjek hukum, tetapi juga pada korporasi. Pasal 145 jelas, setiap orang ditafsirkan sebagai orang per orang dan korporasi dalam KUHP yang baru atau KUHP nasional. Nah, sekarang saya masuk ke model perumusan KUHP baru, KUHP nasional. Model perumusan yang dianut adalah model yang dikenal dalam ajaran dualistis. Artinya apa ajaran dualistis ini? Yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dalam KUHP yang berlaku saat ini itu menganut model perumusan yang dikenal dalam ajaran monistis. Disatukan antara perbuatan dan pertanggungjawaban. Itu gampang melihatnya. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Barang siapa mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dipidana dengan delik pencurian. Nah, jadi memang elemen perbuatan dan elemen kesalahan dalam KUHP yang berlaku saat ini disatuin. Makanya namanya model perumusan monistis. Kalau kita yang berlaku saat ini dualistis. Barang siapa merampas nyawa orang lain dipidana dengan pidana maksimum 15 tahun penjara. Itu contoh. Monistis. Tidak ada di situ disebutkan barang siapa dengan sengaja. Tetapi dalam konteks yang pertama saya sebutkan tadi, yang namanya kesalahan tetap harus dibuktikan. Khawatirnya nanti penyidik membaca, oh kan tidak ada kesalahan. Berarti kesalahannya tidak perlu dibuktikan. Yang penting merampas nyawa orang lainnya ada, membunuhnya ada. Jadi lupa dia di dalam KUHP yang saat ini ada pemisahan antara kesalahan dan perbuatan. Diatur di mana? Diatur dalam pasal 36 KUHP. Jadi untuk delik-delik yang dilakukan dengan sengaja, rumusannya tidak disebutkan dengan sengaja. Delik-delik yang dilakukan dengan kelalaian, maka dicantumkan kelalaiannya. Jadi kesengajaan dan kelalaian tetap dibuktikan sebagai sebuah unsur delik, sebagai konsekuensi dianutnya ajaran monistis dalam rumusan KUHP baru atau KUHP nasional. Jadi dalam KUHP nasional di buku 1 terdiri dari 2 bagian. Bagian ke-1 tentang tindak pidana, bagian kedua tentang pertanggungjawaban pidana. Jadi tindak pidana sendiri diartikan sebagai perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam sanksi pidana dan atau pidana. Jadi dalam pasal 12. Nah, kita lihat di sini. Yang saya sebutkan tadi ajaran pertanggungjawaban atau kesalahan. Dalam pasal 36, setiap orang hanya dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealfaannya. Jelas, inilah yang dimaksud. Jadi unsur kesalahan dalam rumusan delik yang ada dalam buku 2 dalam bentuk kesengajaan tidak dicantumkan. Tapi harus jungto dia dengan pasal 36. Ayat 1 dan ayat 2. Ayat 2, perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam perundang-undangan. Jadi, dalam konteks ketidaksengajaan atau kealpaan, maka perumus undang-undang mencantumkan dengan tegas di dalam buku 2. Tapi kalau tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, tidak dicantumkan di dalam rumusan pasal di dalam buku 2. Jadi inilah yang dikenal dengan ajaran Gustav John School. Seseorang tidak bisa dipidana tanpa kesalahan. Ini jelas tercantum dalam pasal 36 ayat 1. Jadi ayat 1, 36 ayat 1 menyatakan tidak bisa dipidana kalau tidak ada kesalahan. Artinya kesalahan itu tetap harus dibuktikan ketika dalam proses penyidikan. Ya. Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan bahwa setiap tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan harus dianggap dilakukan dengan sengaja. Jadi kalau tidak dicantumkan elemen sengaja dalam rumusan delik, pasal 36 ayat 2 menyatakan harus dianggap dilakukan dengan sengaja. Sehingga tidak terjadi lagi perdebatan, baik dengan PH, baik dengan jaksa, maupun dengan hakim di pengadilan. Kenapa? Mungkin mereka lewat membaca penjelasan pasal 36 ayat 2 KUHP nasional. Jadi KUHP nasional tidak merumuskan dengan sengaja. Jenis dolus kesengajaan tidak dirumuskan. Yang dirumuskan apa? Jenis kesalahan atau kulpabilitas yang tidak sengaja.
Ini yang menyebabkan nanti di dalam proses penyidikan, penyidik tetap harus menemukan elemen kesalahan. Meskipun rumusan pasal tersebut tidak mencantumkan kesalahan yang disengaja, tapi hanya mencantumkan jenis kesalahan yang tidak disengaja. Konsekuensi penyidikan. Unsur tindak pidana ditambah kesalahan. KUHP nasional menghendaki penyidik harus menemukan tindak pidana unsur objektif dan unsur kesalahan. Meskipun rumusan perbuatan dilarang tidak mencantumkan unsur bentuk kesalahan dalam bentuk kesengajaan tulus. Jadi harus ditafsirkan kalau pasal itu tidak mencantumkan sengaja, maka perbuatan pidana itu adalah dengan sengaja sehingga harus dicari. Sikap batin sengaja, sikap batin jahat, apakah sikap batin jahat yang dilakukan karena sadar kepastian dengan maksud atau sadar kepastian keinsafan dengan kemungkinan. 3 bentuk dolus itu harus ditemukan dalam rumusan delik yang dilakukan oleh orang yang diduga melakukan tindak pidana setelah naik dalam proses penyidikan. Jadi ketika naik penyidikan cari unsur kesalahannya yang sengaja kalau dia unsur perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. Atau karena kealpaan jika pasal tersebut mencantumkan jelas-jelas karena kealpaannya. Jadi dalam rumusan norma yang di dalamnya mengandung ketidaksengajaan, kealpaan, penyusun undang-undang mencantumkan unsur ini dalam rumusan normanya. Ini yang membedakan. Ya, membedakannya dengan KUHP saat ini. Jadi jika tidak dicantumkan kesengajaan, maka itu sudah pasti adalah sengaja. Karena menganut ajaran monistis tadi itu. Ini sebagai contoh. Pasal 300. Tidak dicantumkan unsur dengan sengaja. Setiap orang di muka umum yang melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan, menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan atau diskriminasi terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Kita lihat pasal 300 ini tidak ada elemen kesengajaan. Ya. Beda pas. Ini pasal 300 sama dengan pasal 156A KUHP yang berlaku saat ini. Wetbupan Staff ya. Sama. Nah, karena itu di dalam pembuktian yang dilakukan penyidik, maka harus dibedah ini unsur subjektif, unsur objektif, dan alat bukti. Unsur subjektifnya setiap orang, ya, mengacu kepada apa pas setiap orang pasal 145. Bisa perseorangan, bisa korporasi. Jadi KUHP kita menganut tegas-tegas subjek hukum itu setiap orang adalah orang, perseorang atau korporasi. Jelas. Jadi itu juga perlu keterampilan juga. Kalau misalnya yang melakukan perbuatan itu korporasi, bagaimana konteksnya penetapan tersangka korporasi yang diduga melakukan tindak pidana. Kenapa? Karena setiap orang bisa orang berbeda dengan KUHP yang sekarang. Setiap orang udah pasti orang. Korporasi belum menjadi subjek hukum. Lalu dengan sengaja tidak dicantumkan dalam pasal 300, maka kita kaitkan dengan pasal 36 ayat 1 dan ayat 2. Jadi dengan sengaja tetap harus dibuktikan. Saya sebut di paling ujung, alat bukti. Tetap harus dibuktikan. Alat buktinya apa? Ya, jadi sejak di tingkat penyidikan, unsur actus reus, unsur mens rea harus dibuktikan. Itu bedanya dalam KUHP yang saat ini. Mens rea-nya nggak perlu dibuktikan. Tetapi ada petunjuk dari jaksa, gimana sikap batin jahatnya. Nah, tapi di KUHP sekarang, Anda harus cari tuh mens rea-nya. Tegas. Kenapa? Karena mencantumkan asas legalitas dan mencantumkan asas kulpabilitas atau pertanggungjawaban dalam buku 1 KUHP. Kalau dalam buku yang lama, KUHP yang berlaku, tidak mencantumkan asas kulpabilitas atau pertanggungjawaban. Yang dicantumkan adalah asas legalitas. Pasal 1. Oke. Jadi ada asas kulpabilitas, dengan demikian sikap batin jahat, mens rea, atau kesalahan harus dibuktikan dalam norma yang diduga dilanggar oleh subjek hukum. Contoh kedua, pasal 458 atau pasal 338 KUHP yang berlaku saat ini. Pasal 458 KUHP nasional. Juga tidak menyebutkan unsur kesengajaan. Setiap orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Tidak ada di sini dengan sengaja.
Coba baca 338, barang siapa dengan sengaja merampasnya orang lain. Jelas di situ berarti barang siapa dengan sengaja merampasnya orang lain. Ini kan enggak seolah-olah, oh berarti kami nggak perlu dong membuktikan dengan sengajanya. Penting orang tersebut mati. Bukan begitu, karena dia tidak harus dibaca pasal 36 ayat 1 ayat 2 plus penjelasannya. Nah, kalau kita bagi 3 unsur. Unsur subjektif, ini biasanya kalau saya memberi keterangan ahli di kepolisian, saya selalu membuat model seperti ini. Jadi banyak penyidik senang dengan model seperti ini. Unsur subjektif, unsur objektif, alat bukti. Lalu kolom satu lagi, keterkaitannya dengan kasus posisi. Ya, keterkaitannya dengan kasus posisi. Jadi ada 4 kolom. Biasanya saya memberikan keterangan ahli ketika diberikan BAP. Jadi lebih mudah memahami dan jaksa juga senang dengan model seperti ini. Saya pengajar juga di Badan Diklat Kejaksaan sejak tahun 2017. Jadi dalam membedah unsur subjektif, objektif, dan KUHP yang nasional juga mengenal unsur subjektif dan unsur objektif. Dengan sengaja, pasal 36 ayat 1 ayat 2. Merampas nyawa orang lain, jadi elemen subjektifnya ada 2, unsur objektifnya ada 1. Merampas nyawa orang lain ini ditafsirkan sebagai delik material. Alat bukti yang harus ada dalam pembuktian ini adalah visum. Jika kematian. Tanpa visum maka bukti bahwa telah terjadi kematian tidak bisa dibuktikan. Nah, lalu pasal 311 KUHP nasional ini mencantumkan unsur kealpaan atau tidak sengaja. Jadi jenis delik yang dirumuskan karena kealpaan dicantumkan. Setiap orang karena kealpaannya. Jelas ya. Karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya kebakaran, ledakan, banjir, mengakibatkan bahaya umum bagi barang, bahaya bagi nyawa, atau matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Kalau kita bedah, gampang. Ya, unsur subjektifnya setiap orang karena kealpaannya, unsur subjektif yang kedua. Kenapa? Karena di dalam pasal dicantumkan kealpaannya. Ya, mudah. Tanpa harus menjungtukan dengan pasal 36 ayat 1 ayat 2 dan penjelasannya. Unsur objektif mengakibatkan terjadinya kebakaran, ledakan atau banjir. Nah, alat buktinya berarti semuanya harus dibuktikan. Ya, apakah itu kealpaannya atau karena timbulnya kebakaran atau terjadinya kebakaran atau ledakan. Nah, dikaitkan dengan pedoman. Nah, ini berikutnya saya ingin juga bicara terkait dengan pedoman pemidanaan. Jadi pedoman pemidanaan ini memang menjadi otoritas hakim di pengadilan. Hakim yang memutuskan seseorang dipidana atau tidak. Namun ada aspek-aspek yang juga harus ditemukan di dalam penyidikan. Ada aspek-aspek yang harus ditemukan. Ini pedoman bagi hakim pasal 54. Jadi sebelum hakim menjatuhkan pidana berdasarkan pasal 54, pertama hakim harus menemukan bentuk kesalahan pelaku. B. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana. C. Sikap batin pelaku. D. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan. E. Cara melakukan tindak pidana. F. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. G. Riwayat hidup, keadaan sosial, keadaan ekonomi. H. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga. I. Pemaafan dari korban. Dan J adalah nilai hukum dan keadilan hidup dalam masyarakat. Ada A sampai J. Jadi ini jadi bahan pertimbangan bagi hakim setelah unsur-unsur subjektif dan objektif terpenuhi pada diri pelaku tindak pidana. Namun, jika ini nanti diberlakukan, maka penyidik juga perlu sebagai bahan masukan bagi jaksa. Apa yang menjadi motif perbuatan tindak pidana itu? Karena ini juga harus dibuktikan di pengadilan, karena ini menjadi landasan bagi hakim. Apakah korban memaafkan pelaku? Ya, bagaimana riwayat hidup pelaku? Secara teknis memang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan aspek A sampai J ini menurut saya penting dimasukkan juga di dalam BAP, apakah kepada saksi atau kepada terdakwa yang mengetahui atau kepada korban
sebagai bahan masukan, bahan pertimbangan hakim di pengadilan. Dan bahan pertimbangan juga bagi jaksa dalam membuat tuntutan kepada pelaku. Kalau A sampai J ini hanya ditemukan di pengadilan tanpa ada bahan yang dicantumkan di dalam pemeriksaan, hakim akan buta juga untuk menemukan motif, untuk menemukan riwayat hidup pelaku, untuk menemukan pengaruh tindak pidana pada korban dan keluarganya. Kalau ini hanya ada muncul di dalam pemeriksaan saksi dan terdakwa di pengadilan. Tapi bagaimana hakim juga dipasok bahan-bahan ini sejak dari penyidikan. Sejak dari penyidikan, bahan-bahan ini dipasok. Sehingga akan lebih mudah proses pembuktian dan makin cepat pembuktian. Yang selama ini tidak muncul ini. Yang ditemukan hanya adalah kesalahan, yang ditemukan adalah perbuatan, yang lainnya tidak dimunculkan di dalam BAP. Jadi ini juga menjadi bahan pertimbangan ketika nanti menyusun proses penyidikan. Pertanyaan saya di sini, apakah pedoman pemidanaan ini juga berlaku bagi penyidik? Misalnya menemukan motif yang menyebabkan tersangka melakukan tindak pidana, menemukan sikap batin pelaku, apakah memungkinkan diintegrasikan dalam BAP? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang memang harus disiapkan juga ketika nanti KUHP ini berlaku dan KUHP juga saat ini belum ada. Ya, draft KUHP kabarnya sudah ada di DPR tapi belum bisa kita baca. Saya juga belum punya akses membaca draft KUHP itu. Atau ini hanya berlaku untuk hakim yang mencari dan menemukan di ruang sidang dari sejumlah alat bukti yang dihadirkan. Kalau kita membaca penjelasan pasal 45, ya. Pasal 54, ya. Ini untuk hakim. Pasal 54, penjelasannya ya. Ini untuk hakim. Tetapi menurut saya ketika dalam implementasi, hakim harus dibantu juga untuk menemukan profil dari terdakwa. Riwayat hidup terdakwa. Ya. Profil dari korban, bagaimana sikap korban kepada pelaku atau pada terdakwa. Menurut saya penting juga ini diintegrasikan supaya proses persidangan tidak berlarut-larut dan hakim dengan mudah berdasarkan BAP dia akan baca, dia akan tinggal konfirmasi saja kepada terdakwa dalam menemukan elemen-elemen ini di pengadilan. Kenapa? Karena sejak awal sudah ditemukan di dalam proses penyidikan. Nah, ini juga penting ya. Aspek asas tansitoir dan penyidikan, penghentian penyidikan. Ya. Jadi asas tansitoir ini ada di dalam pasal 3, Bapak Ibu sekalian. Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana. Ayat 2. Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan. Jadi nanti bayangkan pada tanggal 2 Januari, kalau saya membaca KUHP yang lama, KUHP yang baru ditetapkan DPR itu masih berlaku 3 tahun, jadi 2 Januari 2026. Nggak tahu kalau ada perubahan terbaru. Tetapi kalau membaca keputusan DPR dengan Presiden, KUHP baru itu akan berlaku 2 Januari 2026. Nah, ketika nanti berlaku KUHP baru, pasti banyak tersangka, terdakwa yang menggunakan KUHP yang berlaku saat ini. Ya, pasti banyak. Ditangkap dengan KUHP yang berlaku saat ini. Diadili dengan KUHP yang berlaku saat ini. Padahal sudah berlaku KUHP nasional. Sudah berlaku. Lalu bagaimana nasib mereka? Ini disebut dengan asas tansitoir tadi. Asas transisi. Jika ternyata ketika sudah ditangkap, perbuatan itu bukan lagi perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP baru, maka dia harus dibebaskan. Ya, dia harus dibebaskan. Jika ternyata dalam KUHP nasional, perbuatan yang dipersangkakan dengan KUHP yang lama itu bukan lagi sebagai tindak pidana. Atau jika ternyata di dalam KUHP nasional ancaman pidananya lebih ringan, kalau itu masih berlaku, dengan KUHP lama lebih berat, maka dipakailah KUHP nasional yang baru. Kalau yang lebih ringan KUHP yang lama, maka dipakailah KUHP yang lama. Ya, ini asas tansitoir ini adalah hal yang baru dan akan berlaku dalam KUHP nasional, akan banyak terjadi.
Dan kita belum punya pengalaman dalam menerapkan asas transitoir ini. Saya punya tulisan soal itu, nanti Bapak Ibu sekalian bisa di-download ya, tentang asas transitoir. Ya, ada sebuah artikel saya mengulas tentang undang-undang Cipta Kerja dengan beberapa undang-undang yang baru. Ada kajian saya di sini. Nah, kan banyak ya. Kalau ayat 3-nya, dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan. Jadi dia harus bebaskan. Kalau ternyata KUHP baru itu menyatakan itu bukan sebagai tindak pidana. Kalau lebih ringan, berarti ubah pasalnya dengan KUHP baru kalau itu lebih ringan. Kalau ternyata lebih ringan yang lama, maka tetap rumusan normanya. Ya. Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan tindak pidana, menurut peraturan perundangan baru, pelaksanaan putusan pemidanaan. Jadi, asas transitoir ini berlaku dalam 3 tingkatan. Kalau kita baca pasal 3 ayat 1, ayat 2, 3, dan 4. Tingkatan penyidikan, tingkatan dalam dakwaan, penuntutan, dan tingkatan dalam putusan pengadilan. Jadi ada 3 tingkatan. Dan ini berlaku untuk 3 tingkatan itu. Pasal 618 dipertegas lagi, asas transitoir. Pada saat undang-undang ini berlaku, tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan guna ketentuan undang-undang ini, kecuali undang-undang mengatur tindak pidana tersebut, lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa. Jadi di samping diatur di dalam pasal 3, pasal 618 juga menegaskan itu kembali. Jadi khawatirnya penyidik banyak yang tidak paham ini, dan risikonya apa? Akan banyak peradilan. Atau akan banyak sampai di pengadilan, diputus, padahal harusnya di tingkat penyidikan harus sudah dihentikan karena itu bukan lagi tindak pidana atau diganti pasalnya dengan KUHP nasional. Kenapa? Karena ancaman pidananya lebih ringan. Terakhir, gugurnya kewenangan penuntutan dikaitkan dengan penghentian penyidikan. Ada diatur di dalam pasal 132. Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika, nah ini ada A sampai dengan H. Ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap semua tindak pidana. Ini disebut dengan asas ne bis in idem. B. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia. C. Kadaluarsa. D. Maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2. E. Maksimum pidana denda dengan kategori 4 dibayar dengan sukarela bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. F. Ditariknya pengaduan. G. Telah ada penyelesaian, ini yang tersebut dengan restoratif justice, diberikannya amnesti atau abolisi. Jadi, kalau kita kaitkan dengan KUHP yang berlaku saat ini, gugurnya kewenangan penuntutan hanya ada 3. Ne bis in idem, meninggal dunia, dan daluarsa. Kalau tersangka meninggal dunia pasti dihentikan. Kalau penyidik menemukan, oh ini kan udah pernah dipidana, kok dilapori lagi, maka juga dihentikan. Daluarsa, oh ternyata udah daluarsa, untuk apa dilanjutkan? Ternyata dalam KUHP nasional lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Jadi penghentian penyidikan, RJ juga bisa dihentikan, walaupun udah ada perpol tentang RJ. Tetapi di sini ditegaskan kembali. Atau kalau ternyata yang D-nya, yang ini nggak ada sama sekali. Ternyata tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka itu hanya ada pidana denda. Dan dengan sukarela, si tersangka membayar pidana denda itu kepada korban beserta kerugiannya. Maka itu juga menjadi alasan untuk dihentikan prosesnya. Jika memang perbuatan yang disangkakan itu 100% ancaman pidananya ada denda. Jadi ini makin banyak ya yang juga akan menjadi tantangan sendiri dalam proses penyidikan yang akan dilakukan oleh kepolisian. Nah, pertanyaan saya terkait dengan masalah ini, apakah bisa diterbitkan SP3 jika ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 132 ditentukan dalam proses penyidikan? Ketentuan penghentian penyidikan hanya tergambar dalam pasal 132 ayat 1 huruf B kalau tersangka meninggal dunia. Sementara huruf A, C hingga tidak disebutkan. Tetapi dalam praktek, daluarsa, pengulangan tindak pidana itu dihentikan dalam praktek. Ya. Tapi di dalam pasal 132 tidak tegas disebutkan. Sehingga menurut tafsir saya ini juga akan menjadi perdebatan pasal 132 ini karena ada pengaturan
kewenangan penghentian penuntutan itu dari huruf A sampai dengan H. Dan jaksa kan tidak akan mau melanjutkannya jika memang sudah ada damai, itu apa saya lanjutkan? Toh putusannya akan bebas. Jadi masalah juga di situ. Kalau misalnya udah meninggal, pengulangan, kemudian RJ, udah ada RJ kok dituntut lagi, kan nggak bisa. Dia nggak akan mungkin melakukan penuntutan kalau sudah ada keputusan yang dibuat di tingkat penyidikan. Pasti tidak. Karena pasal itu menyatakan saya tidak bisa menuntut kalau sudah ada RJ. Tidak boleh menuntut. Karena pasti akan dieksepsi. Ketika jaksa membacakan dakwaan, minggu depannya akan dieksepsi. Berdasarkan pasal 132, sudah ada pendamaian. Sudah ada RJ, kenapa Anda masih menuntut? Nah, karena itu menurut saya pasal 132 tafsir saya juga berlaku di dalam penyidikan. Karena jaksa tidak akan mau menuntut jika huruf A sampai dengan huruf A sampai huruf H itu sudah dilakukan di tingkat penyidikan. Terima kasih. Mudah-mudahan memberikan tambahan pengetahuan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Sofyan, bisa. Nama saya Roland dari Ikatan Pelajar Flobamora NTT. Saya ingin tanyakan kepada Pak Sofyan terkait dengan pemberlakuan hukum adat. Di sini saya ingin tanyakan apakah ketika pemberlakuan hukum adat itu dilakukan, apakah itu nanti akan menjadi nebis in idem ketika ingin dibawa lagi ke pengadilan? Contoh, salah satu contoh di Papua. Di Papua, ketika orang bunuh orang, cukup dikasih babi selesai. Nah, bagaimana jika ada pendatang yang tinggal di sana berdomisili, lantas terjadilah pembunuhan terhadap pendatang itu. Sedangkan di dalam hukum adat itu sendiri ada namanya penundukan diri. Berarti orang yang datang harus menundukkan diri terhadap hukum di situ. Nah, memang kalau tidak salah ada batasan-batasannya. Nah, ini kan menjadi dilematis. Apakah itu menimbulkan kepastian hukum, kemanfaatan atau keadilan itu sendiri? Itu menjadi debatable. Ini pertanyaannya bagus nih ke Bang Roland ya. Jadi dia membenturkan beberapa aspek secara doktrinal ya. Pertama tentang the living law, hukum yang hidup di dalam masyarakat, yang nyata-nyata diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita yang baru, atau Hukum Pidana Nasional. Yang kedua, dibenturkan lagi dengan asas nebis in idem, ya. Dan yang ketiga tentunya berkaitan dengan penegakan hukum, ya. Jadi di dalam nebis in idem 132 Jungto 134 ya. Intinya adalah orang tidak bisa dituntut kedua kalinya dengan perkara yang sama. Tidak dapat dituntut jika kasus tersebut telah diputus dan berkekuatan tetap. Baik dalam pengadilan nasional, pengadilan luar negeri, maupun pengadilan swapraja. Kemudian di dalam KUHP juga, sebagaimana disampaikan oleh Ibu, bahwa hukum pidana kita mengakui asas, kalau kita menganut asas legalitas ya, ternyata asas legalitas itu diperluas ya. Ya, ada asas legalitas yang secara tertulis, ya, asas legalitas yang diperluas. Tadi ada hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jadi kalau misalnya selama ini yang dikatakan asas legalitas itu dalam pasal 1 KUHP adalah scripta, tertulis, ya. Tetapi dalam hukum KUHP kita, dalam KUHP kita yang baru, asas legalitas itu tidak hanya scripta, tertulis, tapi juga menghormatin hukum yang tidak tertulis, yang dianut, yang diatur di dalam masyarakat kita. Sepanjang memang dan hukum yang hidup itu adalah dibatasin hanya kepada komunitas masyarakat setempat. Artinya tidak mengikat bagi orang luar yang ada masuk dalam komunitas itu, dalam masyarakat setempat itu. Tadi dicontohkannya di dalam Papua. Dalam Papua itu ada hukum adat yang berlaku hidup di dalam masyarakat. Jika ada seseorang melakukan kejahatan dalam hukum adatnya, dan itu ada hukuman di dalam hukum adatnya, dan sudah dihukum dalam hukum adatnya, menurut pandangan saya, maka nebis in idem berlaku. Dia tidak bisa lagi dituntut untuk yang kedua kali, sepanjang terkait dengan perbuatan yang sudah dilakukannya dan sudah dihukum oleh pengadilan adat. Kenapa? Kalau kita setelah dihukum, ini konteksnya sudah dihukum ya, sudah menjalani hukuman, lalu ditangkap lagi, ya, karena belum menjalani hukuman dengan KUHP nasional, maka orang ini 2 kali menjalani hukuman. Dia 2 kali menjalani hukuman. Kenapa? Kecuali di dalam KUHP yang sebelumnya, yang saat ini berlaku, tidak ada pengakuan terhadap hukum pidana adat, hukum adat ya, tidak ada pengakuan. Tapi dalam KUHP nasional
Meskipun nanti di dalam KUHP nasional juga dinyatakan bahwa bagaimana menentukan hukum yang hidup di dalam masyarakat itu akan dibuat dalam bentuk PP, ya. Tapi PP itu hanya panduan kepada pemerintah daerah untuk memastikan ini yang hidup dan ini yang tidak hidup. Tuh ya. Jadi hanya ada PP, tapi Perda itu juga masih perdebatan. Apakah Perda itu nanti akan memberikan limitasi ini yang hidup dan tidak hidup, atau Perda itu hanya menyatakan di wilayah kami, misalnya di Papua ya, di wilayah Papua akan ada Perda, ada 350 hukum adat, misalnya ya, Perdanya begitu, tapi tidak mengatur tentang mengatur secara teknis rumusan hukum adatnya itu malah menyimpang dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Mungkin hanya membatasin, ini loh hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat Papua, di dalam Perda hanya disebutkan, tetapi mengenai bagaimana penegakan hukumnya akan digantung atau tergantung kepada masyarakat adat itu sendiri. Jadi kalau pandangan pribadi saya, ya seperti yang Anda sebutkan tadi, maka itu berlaku nebis in idem jika perkara tersebut sudah divonis, sudah diputus, sudah menjalani hukuman, maka orang ini tidak bisa lagi dihukum untuk kedua kalinya dengan hukum pidana, misalnya pembunuhan ya. Pembunuhan udah dihukum, ada mekanisme dan dipidana dalam konteks hukum pidana adat. Lalu ditangkap lagi karena belum diadili menurut KUHP nasional. Itu menurut pandangan saya adalah nebis in idem, pelanggaran terhadap asas nebis in idem. Terima kasih. Terima kasih, saya Valentina Condro. Saya nih bukan ahli hukum, saya dari ekonomi. Bagaimana kalau kita sebagai korban, tapi untuk membela diri, Pak? Apa itu bisa disebut sebagai, akhirnya karena kita membela diri, akhirnya kita ada korban di tempat lain gitu. Maksud saya gitu. Baik Bu, jadi di dalam KUHP ada yang disebut dengan bela paksa, ya. Jadi bela paksa itu dalam KUHP yang berlaku saat ini ada diatur dalam pasal 49. Jadi ya bela paksa itu jika seseorang melakukan tindak pidana karena terancam keselamatannya, kehormatannya, ya, atau harta bendanya, ya, maka dia tidak bisa dipidana. Sepanjang bela paksa tersebut tidak melampaui batas. Bela paksa yang melampaui batas, sepanjang bisa dibuktikan bahwa itu mengakibatkan terganggunya jiwanya, itu juga tidak dipidana. Jadi sebetulnya ketika kita melakukan sebuah tindak pidana, ada sesuatu ancaman yang mengancam jiwa kita, kehormatan kita, ya, dari si pelaku tindak pidana, lalu kita membela diri kita atas perbuatan tersebut, berakibat jatuhnya korban, maka itu tidak bisa dipidana. Cuman, ini contoh yang terjadi di Mataram ya, ada seorang penjaga kambing ya, atau penjaga sapi ya. Kemudian pada saat dia menjaga, tiba-tiba ada datang 3 orang yang hendak mengambil sapi tersebut. Nah, sapi atau kambing, saya lupa itu ya. Ya, tapi datang ketika sapi itu hendak diambil, ya, dia mempertahankan sapi itu, tetapi ternyata si pelaku mengeluarkan senjata, ya. Lalu namanya dia juga menjaga sapi, dia juga punya pisau untuk menjaga sapi. Pisau itu bisa digunakan untuk membela diri, untuk kebutuhan makanan. Lalu ditusuklah si salah satu pelaku dan mereka kabur. Oke, besoknya ditemukan orang yang ditusuk tadi meninggal dunia. Tidak lama kemudian penyidik menetapkan si penjaga sapi itu menjadi tersangka. Ya, terjadilah keributan di media. Ya, akhirnya penetapan tersangka itu dianulir dan terbit SP3. Ya, nah terbitnya SP3 itu terkait dengan karena terbukti bahwa si penjaga sapi atau kambing tadi itu memang membela diri. Kenapa? Ada serangan yang mengancam harta bendanya yaitu kambing dan dia bekerja untuk jaga kambing itu. Memang pekerjaannya menjaga. Ada yang hendak mencuri. Dan dia hanya menusuk, tidak langsung membabi buta tusukannya gitu loh. Tidak membabi buta tusuk. Kalau nggak silap dari visum hanya sekali tusukan, bukan membabi buta. Jadi kalau membela diri melampaui batas itu contohnya begini, seseorang yang memiliki ilmu bela diri, katakanlah silat ya, atau karate. Kemudian dia serang. Lalu karena dia punya kemampuan untuk itu, si pembela diri tadi ya, si orang yang memiliki bela diri tadi tuh menyerang balik dengan menghajar bertubi-tubi. Gitu loh. Kalau itu udah melampaui batas, itu bisa dikenakan pidana, ya. Ya kalau jadi dia membela diri sebatas kepada bagaimana orang tersebut bisa terhindar dari tindak pidana selanjutnya.
Jadi kalau kita membela diri tetapi melampaui batas dan kita bertubi-tubi, malah kita bisa kena pidana. Ya, jadi memang ada batas-batas, rambu-rambu di mana kita boleh membela diri, mana ketika membela diri menghentikan perbuatan kita ketika memang korban sudah lari atau korban sudah tidak melakukan penyerangan lagi terhadap diri kita atau harta benda kita. Seperti kasus tadi itu, begitu orang itu lari, si penjaga kambing tadi itu udah berhenti. Kembali lagi fokus menjaga kambing yang menjadi mandat majikan dia, karena dia bekerja untuk menyelamatkan atau melindungi kambing itu dari serangan atau dari curian orang. Jadi begitu Bu penjelasannya. Jadi memang karena itu banyak kasus-kasus membela diri ini baru selesai di pengadilan. Kenapa? Hakim yang akan menilai apakah betul ada bela paksa atau tidak. Jadi jarang sekali bela paksa itu dihentikan pada tingkat penyidikan, kecuali kasus yang di Mataram itu karena heboh aja. Ya. Karena heboh, ada viral, sehingga akhirnya SP3 berhenti karena alasan-alasan yang memang bisa dibuktikan bahwa orang ini, penjaga kambing ini tidak menyerang tetapi membela diri. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dr. Hajah Ratna. Saya ASN di Kalimantan Selatan, juga sebagai dosen. Setelah saya mencermati sederet pasal begitu, banyak yang kontroversial di KUHP baru ini. Yang pertama adalah pasal menghina presiden dan wakil presiden. Yang kedua, adanya pasal demonstrasi, saya melihat juga di pasal 256 itu mengancam pidana atau denda. Nah, ini memperlihatkan adanya juga kemunduran dalam berdemokrasi. Kemudian yang ketiga, saya melihat juga pasal kontrasepsi. Kemudian adanya pasal tindak pidana agama. Kemudian pasal yang kelima yaitu pasal tentang komunisme, Leninisme, dan juga Marxisme. Kemudian pasal yang keenam yaitu tentang koruptor. Nah, kemudian pasal tentang hukuman mati. Nah, ini juga perlu kaji ulang karena saya melihat banyak kasus salah eksekusi. Kemudian ada yang belum tersentuh di KUHP baru ini adalah tentang judi online. Nah, ini kan judi online ini kita melihat di Indonesia menyebabkan perceraian, menyebabkan kemiskinan, dan kemudian sangat meresahkan. Kok nggak ada di KUHP baru gitu ya. Kemudian di Kalsel ini khususnya, ini juga rame tentang konsumsi kecubung. Nah, kecubung katanya belum masuk dalam undang-undang narkoba begitu ya, belum masuk dalam kumpulan narkoba sehingga tidak bisa diambil tindakan. Nah, sedangkan kecubung ini beberapa waktu ini sudah ada yang sampai meninggal dunia di Kalimantan Selatan khususnya. Nah, semestinya yang namanya KUHP baru kan ini menyentuh sesuatu atau kejadian-kejadian yang baru gitu. Maunya kita begitu ya. Terima kasih Ibu. Jadi Ibu memang mengikutin ya. Memang ada beberapa pasal dalam pembahasan KUHP itu, RKUHP kemudian jadi KUHP yang kontroversial. Yang Ibu sebutkan tadi itu memang pasal-pasal yang sejak awal kontroversial. Misalnya tentang pasal penghinaan presiden dan wakil presiden, itu kan sudah dicabut oleh MK, kemudian kenapa yang sudah mati dihidupkan lagi dari kuburnya, ya kan? Kemudian beberapa pasal tentang yang Ibu sebut juga soal penyebaran komunisme, Leninisme, kemudian juga pasal-pasal yang berkaitan dengan unjuk rasa yang menimbulkan kekacauan, kemudian juga pasal-pasal yang berkaitan dengan tipikor dan judi online. Jadi begini, saya tidak akan menjawab satu persatu. Jadi pasal-pasal itu masih dinilai kontroversial, ya sejak awal pembahasan. Tetapi penyusun undang-undang DPR dan Presiden punya pertimbangan lain, ya kenapa itu disahkan. Jadi namanya sebuah KUHP baru, KUHP nasional, pasti ada bolong-bolongnya, ya. Silahkan nanti bolong-bolong itu kalau mau dilakukan uji material silahkan di MK. Nanti per Januari 2026 kalau memang masih ada yang dianggap bertentangan dengan kebebasan, bertentangan dengan hak asasi manusia, bertentangan dengan konstitusi, silahkan dilakukan batu uji di Mahkamah Konstitusi. Yang jelas itu ya. Jadi nggak mungkin kita perdebatkan sekarang karena perdebatannya sudah sangat ramai, hangat di dalam gedung DPR dan saya juga ikut dalam proses perdebatan itu. Terima kasih. Tadi disampaikan oleh Dr. Ahmad Sofyan, saya kurang sependapat. Kalau ada punya pandangan, ya nanti kalau ada kekurangan silakan uji saja. Memang iya, kita diberi fasilitas itu, tapi kenapa pembuat undang-undang kok kayak tergesa-gesa gitu? Kenapa nggak benar-benar diuji dengan berbagai macam potensi permasalahan, sehingga kita meminimalisir gitu kesalahan-kesalahan itu. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, tadi juga disampaikan tentang nebis in idem untuk hukum adat. Kebetulan saya polisi, Pak. Polisi juga punya peraturan internal, yaitu
baik itu sidang kode etik, sidang disiplin, yang mempunyai dampak juga terhadap pribadi si polisi yang melanggar. Dan tidak menutup kemungkinan polisi yang melanggar itu juga melanggar perbuatan pidana. Apakah hukum yang berlaku di internal kepolisian atau di undang-undang, misalnya undang-undang lain, itu berlaku juga nebis in idem, itu Pak. Tadi Bapak dan Pak Sofyan dan Ibu juga setuju tentang nebis in idem untuk hukum adat. Saya membayangkan Pak begini Pak, kalau tadi di Papua misalnya membunuh itu dapat diganti aja dengan berapa ekor babi gitu yang senilai misalnya 1 miliar, 2 miliar atau bahkan misalnya 100 miliar gitu. Bagaimana kalau ada orang yang sangat kaya, yang dia tidak suka dengan seseorang, bahkan hartanya bisa triliunan, dia bunuh saja, nanti ganti aja 100 miliar gitu. Apakah hukum itu sangat mudah gitu bagi orang kaya gitu? Nah, pertimbangan-pertimbangan itu saya rasa harus lebih matang lagi Pak, dipertimbangkan sehingga hukum itu berlaku untuk semua, tidak hanya orang kaya saja yang bisa terbebas dari hukum gitu. Tentang hukuman mati, pengeringanan hukuman mati. Apakah itu memberikan rasa keadilan bagi perspektif korban gitu? Bayangkan hukuman mati untuk pelaku korban pembunuhan. Apakah orang yang mengalami korban pembunuhan itu kemudian pelakunya dihukum mati, perspektifnya hanya kita memperhatikan perspektif pelaku yang masih hidup. Bagaimana tentang perspektif korban? Kemudian untuk RJ juga Pak, RJ itu perspektifnya perspektif korban dan para pihak atau perspektif penegak hukum? Karena bayangkan begini, misalnya saya penegak hukum, saya tidak suka dengan seseorang si A, walaupun sudah berdamai, tapi saya tidak terapkan itu RJ. Makanya perspektif itu perspektif penegak hukum atau perspektifnya korban? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak apa tadi? Pak Andre Pak. Pak Andrian, ya salam kenal Pak Andrian, terima kasih. Jadi kalau kita lihat historis, saya mungkin yang beberapa kata kunci aja yang Bapak sampaikan, nggak semuanya saya detail. Yang pertama terkait dengan kata kunci tergesa-gesa, ya, yang Bapak sampaikan terkait dengan pembahasan KUHP. Jadi memang KUHP nasional itu sudah ada ketua tim perumus itu yang sudah meninggal Pak, 5 orang. Ya, jadi bukan tergesa-gesa, sudah cukup lama ya pembahasan KUHP ini. Sudah berganti beberapa presiden, ya. Belum selesai juga. Jadi tahun 2022 kemarin, 2023 ya, itu memang momen pembahasan KUHP setelah juga sebelumnya tertunda ada demo besar-besaran. Jadi memang KUHP ini, saya melihat ya, saya sempat studi di Belanda 1 tahun, dan salah satu pembahasan observasi saya adalah KUHP Belanda. KUHP Belanda itu 414 kali mengalami revisi setelah disahkan. Jadi memang tidak ada yang sempurna. KUHP di Belanda sebagai induknya itu 414 kali mengalami revisi. Revisi dilakukan oleh parlemen maupun revisi yang dilakukan melalui mekanisme yang sah yang dilakukan dengan undang-undang. Jadi memang namanya buatan manusia pasti tidak ada yang sempurna menurut pandangan saya. Jadi beberapa isu krusial, saya mencatat ya dalam pembahasan ini ada 15 isu krusial yang memang belum ada kesepakatan antara kelompok masyarakat sipil, pemerintah, dan DPR. Kemudian diambil jalan tengah, ya yang 15 itu tetap dimasukkan di dalam KUHP dan disahkan. Jadi ketika nanti dianggap itu berpotensi melanggar hak asasi manusia, seperti menyampaikan pendapat, berpotensi menabrak undang-undang dasar, maka nanti batu ujinya secara konstitusional diberikan mandat kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi pasti ada bolong-bolong ketentuan pidana. Karena ketentuan pidana itu, KUHP itu dimanapun itu berada, itu adalah standar moral sebuah negara. Isu kohabitasi, itu menurut pandangan kaum liberalisme, itu melanggar HAM. Ya. Kenapa kohabitasi dianggap sebagai satu kejahatan? Demikian juga, kenapa penghinaan pada presiden itu adalah delik aduan. Yang sebelumnya itu tidak delik dan sudah dicabut. Nah ini kan persoalan-persoalan yang memang tidak mudah dibahas. Kenapa itu dimasukkan dalam delik? Ya kita menghina kepala negara lain aja sebagai delik. Kenapa menghina kepala negara sendiri tidak delik? Itu pandangan si penyusun undang-undang. Jadi memang ada pandangan yang berbeda terkait dengan perspektif yang berbeda antara parlemen dengan masyarakat sipil dengan pemerintah. Jadi perbedaan itulah nanti akan dibahas dalam sebuah forum jika memang ada judicial review terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar.
Kemudian yang kedua, kata kunci yang kedua yang saya lihat adalah soal pemberlakuan hukum adat. Tentu ini beda dengan hukum yang berlaku di internal, di kepolisian, di kejaksaan. Karena itu hukum administrasi, itu bukan hukum adat, ya, itu beda konteksnya. Jadi hukum adat itu dalam definisi KUHP adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, dipatuhi oleh masyarakat, dan tidak tertulis. Hukum adat itu tidak bisa dipisahkan memang pidana dan perdata, tapi memang ada ketentuan adat yang melarang satu perbuatan dan ada mekanisme pidana adat, peradilan pidana adatnya. Kemudian, ciri khas dari hukum pidana adat itu sanksinya memang ada denda, ciri khas itu, denda. Jadi ketika denda nggak bisa dibayar oleh si korban, maka keluarga besarnya secara tanggung renteng, masyarakat adatnya akan membayar denda tersebut. Jadi memang tidak dibebankan pada satu orang. Jadi masyarakat adat kita itu akan tanggung renteng, misalnya membayar, dihukum oleh pengadilan adatnya membayar 10 ekor sapi. Itu biasanya keluarga besar akan bersama-sama membayar 10 ekor sapi itu. Jadi tidak hanya kepada korban. Jadi kelas sosial di dalam masyarakat adat itu sebetulnya tidak begitu kentara. Kenapa? Karena masyarakat adat akan bersama-sama menanggung atas perbuatan itu, dan kalau ada anggota masyarakat adat melakukan kejahatan, itu adalah perbuatan satu klan dalam masyarakat adat itu sendiri. Dan yang ketiga, berkaitan dengan RJ. RJ ini kan sebetulnya restoratif justice ini mengembalikan hubungan keadaan semula melalui mekanisme yang melibatkan siapa? Pelaku, korban. Kalau di dalam RJ Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana pidana anak, itu disebutkan ada penegak hukum, polisi atau penyidik sebagai fasilitator. Kalau di kejaksaan ada jaksa sebagai fasilitator. Kalau di pengadilan ada hakim sebagai fasilitator. Dan kedua belah pihak, korban dan pelaku harus bersepakat ya dalam mengambil keputusan untuk penyelesaian masalah RJ tersebut. Jadi menurut saya RJ yang dipahami di dalam ketentuan pidana di dalam KUHP baru itu adalah RJ yang dimaknai yang diatur di dalam Undang-Undang Restoratif di dalam Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Jadi satu-satunya undang-undang di Indonesia yang mendefinisikan RJ itu hanyalah Undang-Undang 11 tahun 2012. Dan satu-satunya undang-undang yang memberikan mekanisme RJ itu ada dalam Undang-Undang 11 2012. Memang ada RJ di dalam Perpol, ada RJ dalam peraturan jaksa atau perja. Tapi RJ itu payung hukumnya untuk tindak pidana umum ya. Tapi dalam ketentuan 11 2012 sangat clear mekanismenya seperti apa, kepastian hukumnya juga ada. Kenapa? Setelah RJ dibuat, maka diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Tapi RJ yang ada dalam Perpol maupun Perja, setelah apa output RJ itu? SP3 kan? Ya, SP3 kan, atau surat penghentian penuntutan. Tidak ada mekanisme ke pengadilan untuk mendapat penetapan. Tapi kalau dalam 11 2012 setelah dibuat berita acaranya disampaikan ke pengadilan untuk mendapat penetapan, dan disitulah letak kepastian hukumnya. Terima kasih. Permisi, selamat siang. Mia, perkenalkan dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Sastra Indonesia, tapi memang tertarik pada literatur of law gitu. Jadi pertanyaan saya tentang tadi materi yang kedua mengenai pembaruan KUHP. Mengapa perlu adanya unsur restoratif dalam law of justice? Terus penyelesaian apa yang melatar belakangi restoratif dalam pembaruan KUHP? Dan sebenarnya restoratif of justice itu hak kewenangan kepolisian ataukah kejaksaan, terkhusus dalam dasar penetapan case suatu hukum pidana perdata. Terima kasih. Ya, jadi gini, KUHP itu adalah hukum pidana material ya, bukan hukum pidana formil. Jadi memang di dalam salah satu pertimbangan pedoman pemidanaan itu ya, di dalam tadi yang saya sebutkan, dalam pedoman pemidanaan yang dilakukan oleh hakim harus mempertimbangkan apakah dalam perkara tersebut sudah dilakukan RJ atau belum. Hanya itu bunyi pasalnya. Jadi apakah sudah dilakukan oleh RJ atau belum. Jika sudah dilakukan RJ, itu menjadi bahan pertimbangan hukum hakim, bisa jadi tidak mempidana pelaku atau mengurangi hukuman bagi pelaku. Jadi tetapi RJ itu sendiri tidak diatur secara spesifik bagaimana mekanismenya, sehingga itu nanti perintah kepada penyusun KUHP untuk memasukkan ya ketentuan normatif tentang restoratif justice itu sendiri. Saya sebutkan tadi di awal, kenapa restoratif justice itu penting dimasukkan, karena kita melihat bahwa ada beberapa tindak pidana yang memang bisa diselesaikan dengan mekanisme RJ, tapi tidak semua ya. RJ itu sendiri sebetulnya kalau kita lihat secara historis untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dilakukan oleh anak dan remaja.
Jadi kejahatan-kejahatan pada anak dan remaja dalam kajian historical itu tidak harus menggunakan mekanisme sistem peradilan pidana, tetapi bisa diselesaikan dengan mekanisme yang berlaku untuk kepentingan terbaik anak dan remaja. Kemudian yang kedua, alasan filosofis yang kedua adalah dalam banyak hukum adat kita, ya, itu restoratif justice dikedepankan sebelum masuk ke pidana adatnya, ke mekanisme peradilan pidananya. Jadi ada mekanisme yang diselesaikan dalam musyawarah mufakat dalam masyarakat adat, tetapi itu pun tidak semua delik ya. Jadi dalam hukum adat kita tidak semua delik diselesaikan dengan mekanisme musyawarah mufakat. Ada beberapa delik pidana adat itu memang masuk ke sistem peradilan pidana adat. Tetapi ada yang tidak melalui sistem peradilan pidana adat, artinya ketua-ketua adat menyelesaikan masalah tersebut secara arif dan bijaksana. Jadi dengan landasan itu, maka RJ ini akhirnya dimasukkan di dalam hukum pidana material. Tetapi bagaimana mekanisme peradilan nantinya pelaksanaan RJ-nya tentu harus diatur di dalam KUHP. Jangan diatur di dalam peraturan kepolisian dan dalam peraturan jaksa, nggak bisa. Tetapi harus standar. Jadi karena ini KUHP adalah undang-undang, dia harus dibandingkan apple to apple. Jadi undang-undang dengan undang-undang juga. Jadi KUHP yang akan datang harus memasukkan norma atau bagian atau bab tentang restoratif justice sehingga ini menjadi panduan bersama antara kepolisian dan kejaksaan dan pengadilan dalam menyelesaikan perkara di luar dengan pendekatan restoratif justice. Terima kasih. Nama saya Teti. Ini terkait judul implementasi KUHP baru dalam perspektif ilmu kepolisian. Bagaimana menurut Bapak kita bisa merubah mindset penyidik ya, dalam hal ini anggota Polri, penyidik Polri, yang semula mindsetnya sangat positivistik ya, bisa berubah. Implementasi kan belum bisa dilakukan nih, baru yang akan datang karena memang belum ada implementasi. Pertanyaan saya, bagaimana perspektif Bapak menanggapi antara paradigma yang semula positivisme menjadi progresif, tetapi substansi dalam KUHP sendiri yang material ini malah mengakibatkan penyidik khususnya kembali malah menjadi lebih positif. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua terkait hukum adat. Setelah saya perhatikan pidana adat ini nanti implementasinya kan diserahkan kepada Perda. Berarti negara tidak mau dong melakukan tanda kutip negaranisasi terhadap hukum adat kita. Dalam sejarahnya saja kita pernah mengalami dualisme hukum, yaitu di mana Belanda masih mengakui hukum adat yang berlaku di Indonesia. Ada 3 wilayah hukum adat yang diakui itu independensinya. Yang kemudian tahun 1991 kita kembali bersatu, tidak ada lagi pemisahan-pemisahan terhadap hukum adat. Jadi kalau kita bicara di aspek tentang aliran hukum progresif ya, yang dianut dalam KUHP kita, itu jelas terlihat ya. Pertama, pemberlakuan the living law. Yang kedua, tentang pertimbangan hukum hakim ya dalam membuat satu keputusan, mengedepankan nilai-nilai keadilan. Jadi mempertimbangkan banyak aspek dari korban, banyak aspek dari pelaku, dan banyak aspek juga dari circumstances, keadaan-keadaan. Kalau hukuman ini dijatuhkan, memberikan manfaat nggak bagi pelaku? Memberikan manfaat nggak bagi korban? Jadi hakim itu bukan hanya corong undang-undang, tapi dia harus betul-betul mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan itu memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Yang selama ini yang hanya dipertimbangkan adalah egoisme, yang penting lu gua hukum gitu loh. Tanpa mempertimbangkan hukuman itu penting adil nggak bagi korban. Ya kan? Misalnya untuk kasus perkosaan, ada hukum mati atau hukum 20 tahun. 2 tahun itu membuat asa keadilan nggak bagi korban. Sehingga aspek itu juga dinilai di dalam pertimbangan hukum hakim ketika dia membuat keputusan. Jadi keadilan itu bukan hanya sesuatu yang diucapkan, tapi real, konkret, bisa bermanfaat ketika dia mengetok palunya yang ketiga. Itu bermanfaat nggak bagi masyarakat, bagi korban, dan bagi pelaku. Itu yang aliran hukum progresif itu dimasukkan di dalam pasal 54. Jadi hakim itu betul-betul menilai dampak putusannya bagi masyarakat, bagi korban, dan bagi pelaku, dan keluarga pelaku. Nah, apakah itu bisa diwujudkan bagi penegak hukum, penyidik? Bagi saya sulit, ya. Sulit. Kenapa? Karena penyidik itu memang dibatasi oleh aspek yang formal, hukum acara pidana, hukum pidana formil. Ya, dia tidak boleh melenceng terlalu jauh dari hukum pidana formil. Oke, dimasukkanlah restoratif justice, ya, sebagai sesuatu yang baru. Tapi kan keterampilan penyidik dalam menerapkan restoratif justice juga nggak mudah.
dikhawatirkan restoratif justice yang dipahami saat ini adalah memberikan keuntungan bagi siapa? Bagi korban. Pelaku diperas untuk membayar kerugian korban sehingga perkara dihentikan, ya kan? Tapi bukan itu sebetulnya filosofis dari restoratif justice itu. Jadi bukan hanya keuntungan bagi korban, tetapi memang substansinya adalah keadilan bagi kedua belah pihak. Jadi bagi saya butuh waktu bagaimana Staatsrecht itu bisa diterapkan pada penegak hukum, pada penyidik, pada jaksa. Kalau bagi hakim memang iya, karena dia harus melihat dampak. Tapi bagi penyidik enggak. Penyidik selama ini memang didasarkan kepada perbuatan dan akibat. Tapi dalam KUHP yang baru, dia juga harus menggali ada enggak kesalahan yang dihadapin, yang dilakukan oleh pelaku. Jadi kesalahan harus digalinya, motif harus digalinya, riwayat hidup pelaku harus digalinya juga, dampak bagi korban digalinya juga. Nah, untuk sampai ke tahap itu menurut saya butuh waktu yang panjang. Untuk bisa sampai tahap seperti itu ya. Jadi yang selama ini terbatas pada menemukan actus reus, menemukan akibat dari sebuah tindak pidana, tapi dia naik kelas, menemukan kesalahan, menemukan motif, dan menemukan aspek-aspek lainnya yang dihadapi oleh pelaku dan korban. Jadi butuh waktu. Sehingga memang Kepolisian Republik Indonesia perlu meningkatkan skill itu. Saya pikir itu Bu, tentang hukum pidana adat, ini panjang ceritanya, saya pikir di tahap berikutnya kita akan diskusi ya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.